Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Prastika dari kelompok 4. Kelompok 4 sendiri beranggotakan 4 orang, yakni saya, Selvia Prastika, Mita Utari Putri, Muzayana, dan Putri Ayu Andani. Kami akan menjelaskan tentang mutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi berasal dari bahasa Latin, yakni mutatus, yang berarti perubahan. Kenapa sih kok disebut perubahan? Karena pada mutasi ini merupakan proses terjadinya perubahan pada materi genetik, yang mana perubahan materi genetik ini dapat menyebabkan perubahan gen. Perubahan gen akan menyebabkan terjadinya perubahan alel dan fenotipnya, sehingga menciptakan variasi baru pada individu. Nah, terdapat 3 syarat dari terjadinya mutasi. Yang pertama, mutasi dapat terjadi jika ada perubahan dari materi genetik. Yang kedua, mutasi dapat diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, yakni mutasi merupakan perubahan yang bersifat dapat dan tidak dapat diperbaiki. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mutasi berarti perubahan. Dalam bidang genetika, perubahan yang dimaksud ialah perubahan yang terjadi pada materi genetik baik RNA maupun RNA yang terjadi pada urutan gen, basa nukleotida maupun kromosomnya. Mutasi juga dapat diartikan sebagai perubahan dari materi genetik yang menyusun suatu sel, di mana sel tersebut menyusun suatu materi. Mutasi dapat terjadi secara acak di alam. Meskipun mutasi dikatakan sebagai suatu perubahan yang dapat menciptakan atau menghasilkan variasi baru, namun pada kenyataannya di alam sangat sulit atau tidak mudah dalam terjadinya mutasi. Nah, bahkan dalam populasi manusia saja hanya kurang dari 1 dibandingkan dari 10.000 makhluk hidup. Mutasi di alam dapat terjadi secara spontan yang dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti zat-zat karotenoid, ultraviolet, dan sebagainya. Secara singkatnya, mutasi ini dapat mempengaruhi DNA maupun kromosom, di mana mutasi mempengaruhi pada saat replikasi DNA. Mutasi ini dapat mempengaruhi pemasangan basa nukleotida, sehingga yang biasanya berpasangan dengan basa nukleotida tidak berpasangan dengan basa nukleotida. Misalnya triplet DNA, yakni TTA. Nah, TTA kan berpasangan dengan ATP. Nah, pada kejadian ini A itu tidak berpasangan dengan T, melainkan berpasangan dengan C. Oleh karena itu, terjadi sebuah mutasi pada replikasi DNA tersebut. Kromosom juga dapat dipengaruhi oleh mutagen pada saat pemaketan DNA dalam kromosom, yakni pada tahap profase, dan penarikan kromosom oleh benang sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Andani, NIM T 20198134 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan mutasi. Untuk selanjutnya silakan disimak. Mutasi DNA dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu diantaranya kesalahan pada proses replikasi atau rekombinasi DNA, adanya kerusakan DNA yang disebabkan senyawa kimia atau radiasi seperti sinar gamma, sinar X, atau sinar UV. Mutasi DNA sering disebut sebagai mutasi skala kecil atau mutasi titik atau point mutation, karena mutasi ini hanya terjadi pada satu atau beberapa nukleotida saja. Beberapa jenis mutasi titik diantaranya adalah substitusi, duplikasi, insersi, delesi, transversi, dan translokasi. Berikut penjelasan dari beberapa jenis mutasi. Yang pertama yaitu substitusi. Substitusi merupakan jenis mutasi yang paling umum terjadi. Terdapat 2 tipe substitusi, yaitu yang pertama, transisi. Transisi terjadi ketika basa purin atau tersubstitusi oleh basa purin lainnya atau basa primidin yang tersubstitusi oleh basa primidin lain. Yang kedua, transversi. Terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa primidin, berlaku juga sebaliknya. Yang kedua, duplikasi. Duplikasi yaitu munculnya pengulangan urutan basa nukleotida pada DNA. Yang ketiga yaitu
insersi, yaitu adanya penambahan basa nitrogen pada segmen DNA. Yang keempat, delesi, yaitu hilangnya satu atau lebih basa nitrogen dari segmen DNA. Yang kelima yaitu inversi. Inversi merupakan dibahanya urutan basa nukleotida pada DNA. Yang terakhir yaitu translokasi. Translokasi merupakan bertukarnya urutan basa nukleotida dari satu molekul DNA ke molekul DNA yang lain. Sekian penjelasan jenis mutasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sumber mutasi atau penyebab terjadinya mutasi. Karena alam yang tidak selalu konstan, maka makhluk hidup akan terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satunya dengan mutasi. Mutasi ini terjadi akibat perubahan yang luar biasa pada lingkungan di sekitar makhluk hidup. Faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Apabila mutagen tersebut menyerang atau menghantam apa yang ada di dalam gen, yakni nukleotida, basa nitrogen atau DNA, disebut mutagen, mutasi gen. Sedangkan apabila menghantam atau menyerang apa yang ada di dalam kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi atau mutagen ini ada 3, yakni 1, faktor fisika atau mutagen bahan fisika. Lalu kedua, faktor kimia atau mutasi bahan kimia, dan ketiga, mutagen bahan biologi atau faktor biologi. Yakni faktor yang pertama yakni faktor fisika atau mutagen fisika, yakni berupa radiasi. Contohnya seperti sinar UV, sinar radioaktif. Yang mana yang kita ketahui sinar UV ini dapat menyebabkan penyakit kanker kulit. Karena terjadi perubahan atau mutasi genetik pada sel kulit. Sedangkan pada sinar radioaktif, mutasi gen akan mengikis nukleotida yang ada di dalam DNA. Radiasi radioaktif ini ada 3, yakni sinar alfa, beta, dan gamma. Radiasi penyebab mutasi ini dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion atau bukan pengion. Radiasi pengion ini mampu menembus jaringan tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi, jadi energinya tinggi. Sedangkan pada radiasi non-pengion atau bukan pengion ini hanya menembus lapisan sel-sel permukaan saja karena energinya lebih rendah. Sehingga pada radiasi pengion ini yang dapat menembus jaringan tubuh makhluk hidup ini dapat menyebabkan pemutusan kromosom yang berakibat terjadinya delesi atau penghapusan atau pengurangan pasangan nukleotida, dan insersi atau penyisipan atau penambahan pasangan nukleotida pada gen, dan duplikasi yakni penggandaan, dan translokasi atau pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang non-homolog. Yang akibatnya dari keempat peristiwa tersebut protein yang dihasilkan akan menjadi rusak. Selanjutnya yang kedua adalah faktor kimia atau mutagen bahan kimia. Mutagen bahan kimia ini ada 3, yakni dibagi menjadi 3, yakni analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyela. Yang pertama, senyawa yang merupakan analog basa, yang merupakan 5-BU atau bromorasil, yang keberadaan gugus brom ini akan mengubah distribusi muatan serta meningkatkan peluang terjadinya tautomerik atau perubahan. Yang kedua, senyawa yang tergolong agen pengubah basa, yakni mutagen yang secara langsung mengubah struktur maupun sifat kimia dari basa yang berakibat
yang berakibat terbentuknya pasangan basa yang tidak lazim. Selanjutnya yang ketiga senyawa yang tergolong agen interkalasi atau agen penyelah. Agen ini akan melakukan insersi atau penyisipan atau penambahan pasangan nukleotida pada gen antara basa-basa yang berdekatan pada satu atau kedua untai DNA. Contoh dari agen ini, agen interkalasi ini yakni proflavin, aridin, etiridium bromid, lalu dioksin dan ICR70. Lalu faktor mutasi yang ketiga yakni faktor biologi atau mutagen bahan biologi. Mutagen bahan biologi ini berupa mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Mutagen ini dapat merusak kromosom sehingga dapat menyebabkan sel menjadi abnormal atau tidak normal. Bagian virus yang dapat menyebabkan mutasi ini adalah bagian DNA-nya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh mutasi. Mutasi pada dasarnya mengubah susunan gen atau kromosom, di mana pada perubahan ini melibatkan produk gen dan pada akhirnya juga melibatkan perubahan fenotip. Perubahan atau mutasi genetik ini adalah proses yang rumit, di mana pada proses ini melibatkan satuan variabel terkecil dari satuan organisme, yaitu sel dan DNA. Perubahan ini bisa terjadi hanya pada DNA itu sendiri ataupun bisa terjadi pada kromosom, di mana kromosom tersebut melibatkan beberapa gen. Ada beberapa kasus dari mutasi ini yang berpengaruh keuntungan dan merugikan terhadap kesehatan manusia. Contoh yang merugikan seperti memicu terjadinya kanker, diabetes, dan darah tinggi. Sedangkan yang menguntungkan ialah tubuh manusia akan lebih kebal dari penyakit dan lebih jago dalam berolahraga. Maka dari itu, untuk mencegah kekurangan dari mutasi tersendiri, disarankan untuk menjaga pola makan dan menjaga lingkungan hidup agar tetap bersih. Mutasi sebagai salah satu bahan dari evolusi. Pernyataan tersebut ada sejak di zaman Darwin. Namun, Darwin tidak mengetahui mekanisme secara detail terjadinya perubahan evolusi karena akibat dari mutasi. Nah, pada tahun 1990, Olof Axel Carlson itu menggabungkan antara teori Darwin dengan Gregor Mendel dan meneliti tentang terjadinya mekanisme dari mutasi sehingga menyebabkan adanya evolusi pada kehidupan di alam. Dari penelitian yang dilakukan oleh Carlson, didapatkan bahwa mutasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap terjadinya evolusi. Namun, karena adanya mutasi ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada evolusi. Dan selain itu, Carlson juga menunjukkan bahwa mutasi terjadi pada gen secara acak.